يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Biasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, bertanya tentang hal-hal yang baik. Tapi aku justru bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan, karena saya khawatir keburukan itu saya akan jumpai, kemudian saya akan terjerumus ke dalamnya karena tidak memahaminya. Jadi maksudnya di sini petunjuk Islam itu dalam mengajarkan kebaikan itu lengkap. Kebaikan dengan rinci, kemudian memperingatkan dari keburukan dengan rinci. Apalagi kita tahu keburukan yang selalu dibungkus dengan bungkus yang seolah-olah mengesankannya benar. Maka ini tentu saja membutuhkan kita benar-benar mengenal keburukan itu dengan rinci, tentu sesuai dengan yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat kembali pernyataan yang terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, innama tanqudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya yang menjadikan terputusnya ikatan Islam seutas demi seutas adalah ketika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Nah, jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan, nisbat kepadanya menunjukkan keburukan. Tapi Nabi SAW menegaskan, di umat ini masih bisa terjadi perkara-perkara jahiliyah tersebut. Tentu bertingkat-tingkat hukumnya, ada yang sampai kufur, ada yang tidak sampai demikian, tapi jelas dia adalah dosa. Ya, di dalam banyak hadis-hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan masalah-masalah yang terjadi di umat ini masih termasuk perkara di zaman jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan. Tentu kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini menjadikan kita berwaspada dan hati-hati dari keburukan-keburukan seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita akan melangkah di permasalahan yang kedua atau perkara yang kedua yang merupakan kebiasaan di zaman jahiliyah yang bertentangan dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu masalah tafarruqu ahlil jahiliyati fi ibadatihim wa dinihim. Kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah selalu berpecah dalam ibadah mereka dan agama mereka. Yakni mereka tidak menyukai persatuan. Sampai dalam urusan agama mereka, dalam urusan ibadah mereka selalu berselisih dan berpecah. Itu kebiasaan mereka. Naudzubillah min dzalik. Baik. Disebutkan di sini oleh penulis kitab Masailul Jahiliyah, Syekhul Islam Al-Mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau berkata, innahum mutafarriquna fi dinihim. Mereka itu selalu berpecah dalam urusan agama mereka. Ya. Dalam Islam kita tahu sembahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan agama yang diridhoi oleh Allah satu-satunya adalah agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian Nabi yang diutus kepada kita satu-satunya Nabi yang mulia
Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti petunjuk dalam agama ini satu dan menyatukan. Selama kita berpegang teguh dengan tauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menyekutukannya. Selama kita hanya berpegang teguh dengan Islam, tidak mencari selain Islam, dan hanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti petunjuk yang lain, berarti harusnya kita bersatu. Tidak boleh seseorang itu sengaja untuk berselisih atau berpecah. Karena ini perbuatan tercela. Bahkan ini merupakan sifatnya orang-orang musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat ke-32, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan di antara mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Sebelumnya, ayat ini menyebutkan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Jangan berbuat seperti mereka. Yang mereka itu adalah orang-orang yang suka memecah belah agamanya. Sehingga mereka menjadi bergolong-golongan. Berkelompok-kelompok. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Tanpa dalil tentu saja. Dan maksudnya berkelompok di sini mereka sengaja mengkelompokkan dirinya, yakni ketika mengadakan pengajian tidak terbuka untuk umum, bahkan yang lain mungkin dilarang menghadirinya dan seterusnya. Ini yang namanya berkelompok. Ya. Tetapi kalau seandainya seseorang datang ke tempat pengajian, kemudian di pengajian tersebut, ya, tentu akan terbentuk kelompok pengajian, tapi tanpa disengaja, tanpa menutup diri dari kaum muslimin, ini bukan namanya berkelompok. Dalam Islam kan dilarang berkelompok, tapi kita sholat berjamaah di masjid ini, yang sana juga sholat, kan tidak mengapa dalam Islam. Karena bukan maksud kita untuk mengelompokkan diri, menutup diri. Nah, jadi orang-orang musyrik disebutkan di sini masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompok mereka. Dan ini tercela. Taib. Wa kadzalika fi dunyahum. Demikian pula dalam urusan agama, dalam urusan dunia mereka. Nanti kita akan baca orang-orang jahiliyah itu termasuk kebiasaan mereka tidak suka taat kepada pemimpin. Masing-masing menyelisihi, akhirnya tidak bisa disatukan dengan kepemimpinan. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah. Ya, jadi ini juga termasuk kebiasaan yang buruk. Makanya dalam urusan dunia mereka juga berselisih. Wa yarawna anna dzalika huwa shawabu. Dan mereka memandang bahwa perkara itu adalah kebenaran. Itulah yang benar. Ya. Mereka menganggap seperti ini adalah perbuatan yang benar. Fa'ata bil ijtima'i fid dini. Maka Nabi SAW datang membawa petunjuk untuk menyatukan kita di atas agama Islam yang benar. Jadi ini penting untuk kita renungkan. Orang yang kembali kepada agama Islam yang benar, maka dialah yang menginginkan persatuan. Orang yang tidak mau merujuk kepada Islam yang benar, itulah yang menghendaki perpecahan. Kenapa? Karena Nabi SAW diutus oleh Allah membawa petunjuk yang menyatukan umatnya. Ketika Nabi SAW membawa petunjuk, jelas bertentangan dengan orang-orang musyrik. Karena mereka berpegang teguh dengan kebatilan. Jadi mereka, meskipun mereka menggelari Nabi SAW dengan gelar-gelar yang buruk,
tentu keburukan itu pantasnya kembali kepada mereka. Jadi di sini kita harus renungkan kembali, benar-benar memahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah membawa ijtima, sesuatu yang menyatukan dalam agama. Ya, karena berpegang teguh dengan agama itulah yang namanya bersatu di atas kebenaran. Ya, ini antum masih ingat pernyataan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Yang namanya al jamaah, persatuan itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang tadi kita sebutkan awalnya, pernyataan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika menyebutkan adanya perpecahan di akhir zaman, beliau mengatakan, nasihat beliau, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Tinggalkan semua kelompok yang berpecah. Jangan ikuti mereka, karena berarti kamu ikut-ikut memecah belah. Meskipun untuk itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian. Sampai kematian mendatangimu, sampai kematian menjemputmu, dan kamu tetap dalam keadaan seperti itu. Ketika ada perpecahan, kita disuruh kembali kepada kebenaran. Ya, kita tahu ini sesuai dengan nasihat Rasulullah SAW di hadis Irbad ibnu Sariyah yang terkenal. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kamu, dia akan melihat banyak perselisihan di akhir zaman. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan petunjukku dan petunjuk para khulafa'ir rasyidin yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu. Jadi orang yang selalu kembali kepada kebenaran, kepada dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka inilah orang-orang yang merupakan ahlul ijtima', orang-orang yang suka bersatu. Ya. Taib. Jadi Rasulullah SAW datang membawa petunjuk untuk menyatukan dalam agama ini biqaulihi, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah mensyariatkan bagimu dalam agama ini sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan yang Allah wahyukan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga apa yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa. Ini yang disebutkan semua ulul azmi, ya, minar rusul, rasul yang 5 yang digelar dengan ulul azmi alaihi wassalatu wassalam. Apa wasiatnya? An aqimuddin, hendaknya kalian menegakkan agama ini dan jangan berpecah di dalam agama. Jangan berselisih di dalam agama. Kita perhatikan di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Perpecahan dalam agama ini mencakup semua yang namanya perpecahan atau perselisihan. Menyengaja berselisih, menyengaja menyelisihi dalil, itu tercela. Sampai pun dalam masalah fikih. Ya. Jadi apa yang selalu disebarkan oleh sebagian orang dan disalahfahami tentu saja tentang sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ikhtilafu ummati rahmatun. Ya kan? Perselisihan di antara umatku adalah rahmat. Dalam riwayat lain sahabat, perselisihan di antara para sahabatku rahmat. Antum tahu hadis ini tidak ada asal usulnya. Bukan cuma lemah, tidak ada asal usulnya. Hadis palsu. Secara sanadnya juga secara isinya. Karena hadis ini seolah-olah membenarkan perselisihan. Ya tentu saja kalau kita ingin mengambil maksud yang benar, yaitu adanya perselisihan di kalangan para ulama, ada yang beda pendapat, misalnya dalam masalah fikih, jangan saling mencela selama dia berusaha berpegang teguh dengan dalil. Kita katakan mungkin pendapatnya lemah, tapi jangan saling berpecah selama prinsip dasar agamanya sama. Ini benar. Tapi kalau diartikan bahwa perselisihan di umat ini berarti kebaikan, rahmat, ini tidak benar. Karena kalau diartikan seperti itu berarti, coba antum balik kalimat ini. Perselisihan di kalangan umatku adalah rahmat, berarti kesesuaian dan persatuan di kalangan umatku adalah apa? Bencana, keburukan, iya kan? Kebalikan hadis tadi. Kesepakatan umatku, persatuan umatku, kesesuaian di antara mereka, persatuan di antara mereka berarti apa? Bencana. Apakah itu benar? Berarti umat kalau bersatu jadi bencana? Kan tidak benar. Perselisihan itu dilarang dalam Islam. Ikhtilaf dan iftiraq. Iftiraq berpecah belah, terjemahan bebasnya ya. Ikhtilaf kita artikan berselisih. Allah larang dua-duanya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dibawakan di sini di surat Ali Imran ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Setelah adanya dalil tidak boleh lagi ada perselisihan. Tidak boleh lagi orang menjadikan, oh boleh karena ada pendapat. Sejak kapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dasarnya kita berbuat karena ada perselisihan di kalangan para ulama? Tidak boleh. Dasarnya kita berbuat dalam agama ini harus ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tahu memang para ulama mereka tidak berniat untuk menyelisihi dalil. Itulah yang kita jadikan patokan kenapa mereka disebut sebagai ulama ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka selalu mengajak umat kembali kepada dalil, bukan berpegang teguh atau berfanatik buta kepada pendapat masing-masing dari ulama tersebut. Ya. Dan hadis yang palsu tadi itu bertentangan jelas-jelas dengan ayat Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Dan senantiasa manusia itu akan selalu berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Coba antum lihat. Ayat ini kan jelas bertentangan dengan hadis palsu tadi. Senantiasa manusia itu selalu berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Antum pahami kata-kata di ayat ini, yang dikecualikan oleh Allah adalah orang-orang yang siapa? Yang mendapatkan rahmat Allah. Berarti mereka adalah orang-orang yang tidak berselisih. Ya, wala yazaluna, senantiasa manusia itu berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berarti orang yang dirahmati adalah orang yang tidak berselisih karena dikecualikan di ayat ini. Sedangkan ayat tadi, hadis yang palsu tadi mengatakan perselisihan itu justru rahmat, maka bertentangan. Ini ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Syekh bin Baz juga ketika ditanyakan tentang hadis tadi, ada fatwa beliau mengatakan tidak benar hadis ini. Ya, ada pernyataan dari sebagian dari tabi'in, tapi tentu maknanya juga tidak seperti yang diartikan sebagian orang. Jadi seolah-olah perselisihan itu adalah sesuatu yang dibiarkan saja karena itu rahmat.
Lah kalau begitu persatuan berarti adalah bencana dan azab. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ini harus kita fahami bahwa Islam itu tidak menyuruh kita untuk berselisih. Dan para ulama, mereka tidak menghendaki perselisihan. Karena buktinya mereka ketika berpendapat selalu berusaha untuk merujuk kepada dalil. Apalagi kita ketahui di sini ternyata perselisihan dan perpecahan itu merupakan kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kita lihat kata beliau selanjutnya, wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga jadilah mereka bergolong-golongan. Engkau sama sekali bukan termasuk mereka wahai Rasulullah. Yani Allah jadikan nabinya berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ya. Lasta minhum fi syai', kamu bukanlah sama sekali termasuk dari mereka. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas tidak mungkin mengajarkan perselisihan. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam justru datang membawa kebenaran, membawa petunjuk yang menyatukan umatnya. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam Al-Quran untuk kita bersatu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh bersama-sama dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Karena tidak ada yang bisa menyatukan hati manusia dari urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya untuk menyatukan hati manusia. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu menginfakkan semua harta yang ada di dunia untuk bisa menyatukan hati manusia, kamu tidak akan bisa menyatukannya. Tapi Allah dialah yang maha kuasa menyatukan hati manusia. Agama ini benar-benar menyatukan hati. Ya, sehingga memang perpecahan itu akan semakin sedikit ketika dihadapi dengan hati yang bersih. Dengan hati yang ikhlas. Makanya di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, perselisihan dan perpecahan lebih sedikit dibandingkan generasi yang datang setelah mereka. Kenapa? Keikhlasan mereka lebih tinggi, ilmu mereka lebih kuat. Ya. Jadi mereka lebih mudah untuk kembali kepada dalil. Kalau kita baca biografi atau tarikh Islam yang menjelaskan tentang para sahabat sampai perselisihan yang terjadi di kalangan mereka, itu benar-benar mudah untuk diselesaikan. Mereka benar-benar menyesali dan menangis ketika mengingat peristiwa-peristiwa tersebut. Tidak ada di antara mereka yang merasa bangga ketika berselisih dengan saudaranya. Ya, di dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kalian dalam 3 perkara dan membenci kalian dalam 3 perkara. Apa yang 3 perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhoi kalian untuk kalian hanya beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini sebab persatuan yang pertama. Bertauhid dan meninggalkan perbuatan syirik. Inilah persatuan yang hakiki.
Sekarang pada kenyataannya, ketika kita mendakwakan tauhid, apakah ada orang-orang yang kemudian nanti terusik dalam urusan agamanya? Banyak, iya kan? Mereka yang berpecah. Seperti Nabi SAW yang dikatakan as-sabi. As-sabi itu artinya orang yang menyelisih agama nenek moyangnya. Maka ini tidak menjadikan celaan kepada Nabi SAW karena beliau membawa kebenaran, membawa persatuan. Sesuai dengan namanya tauhid itu yuwahid, menyatukan umat. Justru yang menyimpang dari tauhid itulah yang memecah belah umat. Dan tidak mungkin umat bisa disatukan tanpa mengajarkan atau mendakwakan tauhid. Yang kedua, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Nabi SAW. Dan kalian hendaknya berpegang teguh dengan tali Allah secara bersama-sama dan jangan bercerai-berai. Apa tali Allah di sini maksudnya? Ada yang mengartikan Al-Quran, ada yang mengartikan Islam, ada yang mengartikan Nabi Muhammad SAW, tidak bertentangan. Tali Allah di sini maksudnya adalah kebenaran yang Allah turunkan dalam agamanya. Ini sebab persatuan yang kedua. Dan yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaknya kalian memberikan nasihat yang baik kepada orang yang Allah jadikan sebagai penguasamu, pemerintahmu. Menasihati pemerintah dengan cara yang baik, bukan dengan memaki-maki, bukan memberontak. Ini termasuk yang Allah ridhoi bagi umat ini karena ini membawa kepada persatuan. Coba lihat bagaimana dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu-satunya dakwah yang mengajak kepada perkara ini semua dengan murni. Dengan ajakan yang kuat. Dan inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang benar-benar membedakan dakwah sunnah ini dengan keburukan-keburukan orang di zaman jahiliyah. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi jangan kita berbuat hanya mengikuti semangat atau mengikuti kebanyakan orang. Orang-orang sekarang mengatasnamakan agama melakukan hal-hal yang mengacaukan, yang memecah belah, menyelisihi pemerintah dan seterusnya. Ternyata ini kebiasaan jahiliyah. Dan ternyata ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa nahana an musyabahatihim biqaulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sikap menyerupai mereka dalam firman-Nya di surat Ali Imran tadi ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih dalam agama setelah datang kepada mereka petunjuk. Ya, ini yang kita katakan tadi, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebaik-baik yang selalu mengajak umat ini kepada persatuan. Makanya ketika terjadi di antara mereka ada yang berpendapat menyelisihi dalil itu karena belum sampai dalil kepada mereka, atau dalilnya mungkin sampai tapi mereka memahami berbeda. Bukan dengan kesengajaan, kan kita tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya kitab yang terkenal, tulisan beliau, Raf'ul Malam min A'immatil A'lam. Ya, menghilangkan celaan dari para imam Ahlus Sunnah dalam pendapat-pendapat mereka. Kita akan dapati ada pendapat yang tidak sesuai dengan dalil, lemah pendapatnya. Kita katakan demikian. Tapi untuk niat mereka, mereka tidak menyengaja untuk menyelisihi dalil. Dan kita kan semua tahu. Contoh pernyataan yang sangat terkenal dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya imam madzhab yang 4. Mereka tegas mengatakan, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika sebuah hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, kullu haditsin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa qauli wa illam tasma'uhu minni. Semua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah pendapatku. Meskipun kamu tidak
pernah mendengarkannya dariku. Jadi beliau sudah memutuskan setiap hadis itulah pendapatku. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa beliau dalam perkara-perkara yang kelihatannya mungkin ada yang tidak sesuai dengan dalil, ini karena ketidaksengajaan, bukan karena sengaja menyelisihi dalil. Pernyataan yang terkenal dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, Imam penduduk Madinah. Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil perkataannya atau ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bedanya orang yang berpendapat salah atau berpendapat lemah tapi dasarnya sunnah dengan orang yang berpendapat salah tapi dasarnya tidak sunnah.